Halo semua, apa kabar? Sehat selalu untuk kita semua. Yes, selamat datang teman-teman di kebaktian online dari Gereja Lifehouse Bali ini. Yes. Ayo teman-teman semuanya, mari kita ajak teman-temannya yang lain untuk kebaktian ini, karena saya yakin percaya kita semua akan diberkati oleh firman Tuhan, oleh puji-pujian yang kita akan nyanyikan setelah yang ini teman-teman. Jadi ayo bisa share ke teman-temannya yang lain. Yes. Oke, mari kita mulai dengan memuji Tuhan. Come on. Now's the time to put aside my worries and stress. You're here with me. You're here with me. Gonna make the most of being in your presence. You're all I need. You're all I need. Praise will win the fight. Sing on through the night. I know you're setting me free. Lifting you up high with faith like a child. I'll always choose to believe there's no one but you who has all the power. There's no other name that deserves all the glory. I'll hold to your truth and keep singing louder. Eternally grateful for what you've done in me. My God, you are good, and your love endures. My God, you are good, and your love endures. My God, when we praise you, work in ways that can't be explained. You're Lord of all. You're Lord of all. Giving honor to your name till you bring the change. Break down the walls. You break down the walls. Praise will win the fight. Sing on through the night. I know you're setting me free. Lifting you up high with faith like a child. I'll always choose to believe there's no one but you who has all the power. There's no other name that deserves all the glory. I hold to your truth and keep singing louder. Eternally grateful for what you've done in me. My God, you are good, and your love endures. My God, you are good, and your love endures. My God, God, we are bringing you all our praise, our hands and our voices raised. We give everything. You are the reason we celebrate. This joy cannot be content. We worship our King. God, we are bringing you all our praise, our hands and our voices raised. We give everything. You are the reason we celebrate. This joy cannot be contained. We worship our King. There's no one but you who has all the power. There's no other name that deserves all the glory. I'll hold to your truth and keep singing louder. Eternally grateful for what you've done in me. My God, you are good, and your love endures. My God, you are good, and your love endures. My God. Yes, luar biasa. Puji-pujian teman-teman. Dan mari kita mau berdoa bersama-sama. Saya mengajak kita semuanya untuk bersatu hati. Kita berdoa teman-teman. Untuk saya percaya teman-teman bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Dan kita berdoa untuk itu teman-teman. Untuk Tuhan menaruhkan sesuatu yang baru, yang baik dalam kehidupan kita.
dan memberikan kita banyak hal yang baik, yang baru teman-teman. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau membuat sesuatu yang baru, dan Engkau akan menolong kami Tuhan untuk kami bisa merasakannya Tuhan Yesus. Sesuatu yang baru, yang baik itu yang Kau buat untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau bersama dengan kami, Engkau menolong kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Yes, mari kita lanjut memuji Tuhan teman-teman. I could run 1,000 miles away, waste this life in 1,000 ways. There's nowhere I'm going that would be too far from your grace. Even when I'm feeling ashamed, there's nothing that can make you change. You'll always be waiting, ready to take me back again, surrendering to your power. I can't live without you, God. I know you are faithful, I know you are able. Worthy is your name. I once was lost, but now I'm found again. I know you are faithful, I know you are able to change me from the inside out. For all my days in your love I'll remain. All creation wonderfully made, you know each one of us by name, crafted in your image, the heart of the Father displayed. And if one is lost on the way, you won't rest till you find him safe. You are always longing for everyone to be saved. Now my heart is reaching out. You'll always be the one I want. I know you are faithful, I know you are able. Worthy is your name. I once was lost, but now I'm found again. I know you are faithful, I know you are able to change me from the inside out. For all my days in your love I'll remain. I'll surrendering to your power. I can't live without you, God. Now my heart is reaching out. You'll always be the one I want. I know you are faithful, I know you are able. Worthy is your name. I once was lost, but now I'm found again. I know you are faithful, I know you are able. Worthy is your name. I once was lost, but now I'm found again. I know you are faithful, I know you are able to change me from the inside out. For all my days
luar biasa. Teman-teman, saya ingin menyampaikan tentang tithing offering. Sebelum itu kita baca dulu ayat dari Yesaya 43 ayat yang 19, dikatakan, "Perhatikanlah, aku membuat sesuatu yang baru, sekarang sudah mulai. Tidakkah kau lihat? Aku akan membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Wow, luar biasa teman-teman. Ayo, Tuhan membuat sesuatu yang baru. Dan sudah Tuhan mulai teman-teman. Tuhan sudah memulainya. Dan kita sudah perhatikan banyak hal yang baru. Sesuatu hal yang baru yang terjadi di dunia ini teman-teman. Dan percayalah, Tuhan memberikan sesuatu yang baru juga untuk kehidupan kita. Tuhan sudah memulainya untuk hidup kita teman-teman. Jadi ayo, mari kita ikut serta teman-teman di dalam menabur, dalam memberikan offering kita, persembahan kita, memberikan persepuluhan kita teman-teman. Kita menabur di situ dan percaya sesuatu yang baru yang Tuhan ciptakan ini untuk banyak orang dan juga diri kita teman-teman. Amin. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Kau baik, kami percaya Tuhan, Kau melakukan sesuatu yang baru dan sudah dimulai Tuhan. Kami mau menjadi bagiannya dan kami mau memberi dengan sukacita. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Awesome. Dan cara untuk memberi teman-teman bisa lihat di layar kaca ini. Dan pastikan kalian memberikan dengan sukacita, karena Tuhan sangat suka dengan orang-orang yang memberi dengan sukacita teman-teman. Yes, luar biasa. Dan spesial juga di Januari ini teman-teman, kita memberi untuk Heart for Mission teman-teman. Dan ini apa yang kita berikan untuk Heart for Mission ini, kita akan berikan kepada Tejas India sana teman-teman. Jadi ayo menjadi bagian juga dalam misi ini. Percaya saat kita menabur, banyak orang diberkati. Dan bukan orang tersebut aja yang diberkati, tapi kita juga akan diberkati Tuhan teman-teman. Amin. Yes. Dan sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Semangat, excited teman-teman. Ayo siapkan catatan kalian dan kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Gom Gom. Langsung saja kita sambut, kita tonton sama-sama Pastor Gom Gom. Come on. Halo Lifehouse, kita ketemu lagi masih di bulan Januari awal tahun 2024 ini, dan saya berharap kita semua datang menonton hari ini dengan semangat yang baru juga di tahun yang baru ini. Nggak baru-baru banget, tapi masih di bulan pertama di tahun ini, tahun 2024. Dan minggu lalu ya kita sudah mendengar Vision Sunday, mendengar pemaparan visi dari Pastorot tentang bagaimana Lifehouse tahun 2024, review tahun 2023, dan apa yang kita harapkan sama-sama, kita doakan sama-sama, dan kita bekerja bersama-sama untuk tahun 2024 ini boleh terjadi. Dan saya yakin kalau kita menyimak dengan baik sesama-sama, kita semuanya mengalami yang namanya encouragement, dan saya berdoa kita juga semuanya mendapatkan visi yang disegarkan untuk tahun ini. Amin. Ya, dan ketahuilah bahwa untuk kita mengerjakan visi itu Bapak Ibu teman-teman, akan sangat diperlukan yang namanya generosity, ya, akan sangat diperlukan yang namanya kemurahan hati. Karena ketika kita mengerjakan visi tersebut akan ada hal-hal yang kita perlu berikan atau bahkan kita korbankan, dan itu yang akan saya share hari ini Bapak Ibu teman-teman. Ya, judulnya adalah mengapa kita perlu atau mengapa kita memberi dengan murah hati. Ya, why do we give generously Bapak Ibu teman-teman. Ya, saya mau bilang bahwa generosity itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, ya. Apalagi kita sebagai pengikut Yesus itu sangat-sangat luar biasa penting Bapak Ibu teman-teman. Yesus sendiri, dia menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sangat generous, sangat murah hati. Dia memberikan tidak hanya hal-hal yang sekunder, tapi dia bahkan memberikan nyawanya sendiri untuk mati menggantikan kita Bapak Ibu teman-teman. Amin.
Dan karena generosity lah makanya dunia ini bisa berputar ya. Ada yang orang nggak hanya sekedar menerima, tapi mereka juga harus atau perlu memberi Bapak Ibu teman-teman ya. Hanya memang generosity itu bukan sesuatu yang mungkin lahir dengan natural dari diri kita ya. Kalau kita lihat anak kecil, kadang-kadang mereka kalau kita lihat kayaknya generous banget ya anak kecil, mungkin masih umur 2-3 tahun, diminta apa permen atau diminta kue dia langsung kasih. Tapi ada kalanya ketika semakin besar kita lihat dia semakin mengerti, ini kueku ini gitu ya. Ini makananku, ini mainanku. Ketika ada yang mau mengambil, dia bakal akan menolak atau ya pokoknya keberatan, dan dia bahkan mungkin malah mengambil punya temannya dan segala macam. Apalagi kita mungkin semakin dewasa, kita mungkin semakin banyak pertimbangan, semakin banyak pikiran-pikiran dan segala macam. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang semakin banyak mempertimbangkan ketika kita mungkin diajak untuk menjadi generous Bapak Ibu teman-teman ya. Hanya kalau kita mau lihat, sangat jarang sekali orang-orang terinspirasi dengan yang namanya ketidakdermawanan atau ketidakmurahan hati, atau mungkin bahasa gampangnya Indonesia adalah pelit. Ya, siapa yang pernah ada orang pelit terus dia terinspirasi, saya mau bersemangat untuk menjadi seperti dia. Kayaknya nggak ada ya. Rata-rata orang akan terinspirasi, orang-orang akan merasa jadi bersemangat, atau orang-orang akan menyukai orang-orang yang generous. Amin. Ya, orang-orang akan menyukai yang namanya orang-orang generous ya. Kalau kita di Indonesia, kita memperingati Hari Pahlawan ya, kita memperingati para pahlawan karena para pahlawan-pahlawan tersebut adalah orang-orang yang generous, memberikan nyawanya, memberikan waktu, tenaga dan segala macam untuk mereka berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Setuju? Ya, tidak ada peringatan orang-orang yang tidak mau jadi pahlawan ya. Yang ada adalah peringatan Hari Pahlawan Bapak Ibu. Jadi generosity atau kemauan untuk memberi, kerelaan untuk berkorban, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa penting, apalagi kita sebagai pengikut Yesus. Dan saya mau ajak kita untuk membaca beberapa bagian dari kitab Kisah Para Rasul ya. Kita nggak baca satu perikop full, tapi akan saling menyambung ini karena ceritanya terkait satu sama yang lain. Jadi ketika itu di masa-masa awal Yesus sudah naik ke surga ya, Tuhan memerintahkan untuk para murid-murid berkumpul dan menerima Roh Kudus. Terjadi Pentakosta dan jemaat mula-mula akhirnya mulai terbangun, dan sekitar 3.000 orang yang di hari pertama bertobat. Dan akhirnya mulai ada penganiayaan karena ada orang-orang yang tidak suka, ada oposisi. Ada yang namanya Stefanus ketika itu dibunuh. Itu jadi awal dari suatu momen penganiayaan yang semakin besar ya. Dan akhirnya orang-orang percaya ketika itu mereka mulai melarikan diri, bukan karena mereka takut tanpa dasar, tapi karena mereka merasa kami tidak aman di sini dan kami perlu menyebar untuk mengamankan diri, plus untuk mereka memberitakan kabar baik ke tempat-tempat yang lain ya. Dan ketika itu akhirnya berdiri beberapa jemaat-jemaat di kota-kota yang lain, tidak hanya di Yerusalem, dan salah satunya adalah jemaat di kota Antioquia ya. Dan ketika itu mungkin mereka sesekali mengadakan yang namanya gathering atau mungkin konferensi atau meeting bersama. Dan kita lihat dari Kisah Para Rasul 11 ayat 27, ketika itu Paulus dan Barnabas berkumpul bersama-sama di situ. Dan pada masa itu ada beberapa nabi datang dari Yerusalem ke Antioquia. Di antaranya ada seorang bernama Agabus ya. Oleh dorongan Roh Allah ia bernubuat, dia meramalkan ya bahwa di seluruh dunia akan menjadi masa kelaparan yang hebat. Dan hal itu, tanda kurung ini, hal itu memang terjadi juga pada waktu Kaisar Claudius memerintah. Jadi teman-teman nanti bisa googling, cari Kaisar Claudius. Memang ada namanya, dia adalah satu kaisar dari Romawi dan hidup di sekitar tahun 40-an, 50-an. Dan memang ketika itu kalau dicek sejarah dunia, bukan hanya dari Alkitab, memang terjadi kelaparan yang hebat Bapak Ibu teman-teman. Maka semua pengikut Yesus itu sepakat untuk mengirim sumbangan kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea. Masing-masing mengirim menurut kemampuannya. Jadi ketika itu lagi kelaparan ya di berbagai belahan dunia, tapi para pengikut Yesus sepakat untuk mengirim sumbangan kepada saudara-saudara yang tinggal di Yudea, masing-masing mengirim menurut kemampuannya. Persetujuan itu dilaksanakan juga, lalu Barnabas dan Saulus diutus untuk mengantar sumbangan itu kepada pemimpin jemaat, Bapak Ibu teman-teman. Jadi
generosity atau kebaikan hati itu, kebaikan hati mereka itu langsung diwujudkan. Ya, mereka bersepakat, ayo kita mulai mengumpulkan sesuatu, kita memberikan sesuatu dan kita kirim ke daerah-daerah yang membutuhkan, ya, ke daerah-daerah Yudea yang membutuhkan katanya. Dan mereka mengadakan konferensi, meeting untuk memutuskan hal ini dan akhirnya mereka mulai take action. Dan kita coba lihat apa yang terjadi setelahnya, dampak apa yang terjadi setelahnya ketika akhirnya generosity tersebut, kemurahan hati tersebut dilakukan oleh para umat Tuhan. Dari 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Sekarang saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja dalam hati saudara-saudara kita, jemaat-jemaat di provinsi Makedonia. Ya, mereka sedang diuji dengan banyak penderitaan, tapi karena kebaikan hati Allah itu, sukacita mereka melimpah sehingga mereka memberi bantuan dana dengan begitu murah hati. Mereka sangat miskin dalam hal ekonomi atau dalam hal mungkin finansial, tapi kaya dalam hal memberi. Wow, luar biasa ya. Jadi jemaat di provinsi yang tadi dibilang di sini, mereka hidup sebenarnya bukan dalam kondisi yang serba melimpah, bukan hidup dalam kekayaan yang wow dan segala macam, tapi mereka tetap memiliki hati yang ingin memberi, Bapak Ibu teman-teman. Ya, dan mereka katanya banyak mengalami penderitaan, tapi mereka tetap memberikan atau mengambil kesempatan tersebut untuk memberi. Dan ketika itu di-share, ada banyak orang-orang yang tergerak oleh karena kebaikan hati tersebut. Ya, saya jadi ingat ketika dulu saya masih mahasiswa, ya, kita di PMK, di Persekutuan Mahasiswa Kristen, kita bikin misi ke salah satu desa di Jawa, ya, di daerah Purwodadi, daerah Solo, ya, bernama Kaliceret. Mungkin teman-teman bisa Google Map desa Kaliceret, ya. Dan saya ingat ketika itu kita masih mahasiswa, ya, hidup dengan keterbatasan, kita hanya uang saku dan segala macam. Saya ingat kita tidak urus sponsor ketika itu. Ya, tapi kita mahasiswa sama-sama ada sekitar 20 orang ketika itu kita mau misi, kita akan mengerjakan apa? Kita akan coba memperbaiki sekolah, kita akan memberikan buku-buku kepada para siswa, dan kita juga akan mengerjakan kerja bakti di desa tersebut. Dan dari Bandung ke desa itu, ya lumayan transportnya. Saya lupa angkanya, tapi ya kita harus naik bus. Terus setelah naik bus kita naik angkot lagi karena dia agak terpencil, bukan di kota besar. Dan kita kumpulkan semuanya Bapak Ibu teman-teman dari kita punya uang saku sendiri, ya. Dari PMK memang ada persembahan, tapi kita dalam kondisi sebagai mahasiswa kita kumpulkan, kita galang juga gerakan, ayo kita kumpulkan buku-buku yang cocok untuk para siswa-siswa sekolah, ya. Dan kita akhirnya pergi Bapak Ibu teman-teman, ya. Dan kita akhirnya sampai di sana, kita bikin program pembagian buku, bahkan kita sama-sama kita sudah siapkan uang, kita beli cat, kita beli kuas, dan kita cat sekolahnya, ya. Kita cat sekolahnya supaya jadi lebih rapi, kita bersihkan dengan perlengkapan yang ada, dan kita juga bikin berbagai macam aktivitas yang lain, termasuk ada kebaktian untuk para anak-anak muda di sana. Dan kita bisa lihat bagaimana ketika itu warga desa tersebut, Bapak Ibu teman-teman, mereka sangat-sangat merasakan jamahan Tuhan dan sangat-sangat berterima kasih karena mereka bisa melihat, wah, ini mahasiswa-mahasiswa yang sederhana tapi mereka mau datang dan memberikan waktu mereka, tenaga mereka, dan uang mereka. Dan ketika kita mau pergi, Bapak Ibu, itu kira-kira 1 minggu ketika itu kita mau pergi, mereka sebagian ada yang sampai menangis, sampai menetes air mata, dan ya kita juga akhirnya dapat sesuatu, ya, kita menabur dan kita akhirnya menuai sesuatu, kita dikasih. Setiap hari kalau kita berkunjung ke rumah orang, kita dikasih degan, kita dikasih babi hutan dimasak dan segala macam, dan pokoknya itu sangat indah. Tapi sekali lagi karena ada pengorbanan, karena ada generosity yang kita mulai ketika itu sebagai mahasiswa di Bandung dan membantu orang-orang di desa tersebut, dan akhirnya mereka terinspirasi dan mereka mengalami banyak hal yang sangat baik dalam kehidupan mereka, ya. Dan kita coba lihat di ayat ketiganya, saya bersaksi bahwa mereka memberi melebihi kemampuan mereka. Wow, ya, dan semuanya memberikan secara sukarela, bahkan mereka berulang kali. Ini ayat 4 ini sangat-sangat luar biasa ini. Bahkan mereka berulang kali memohon kepada kami supaya diperbolehkan ikut serta dalam pelayanan yang mulia ini bagi umat Allah di Yerusalem. Jadi mereka memohon, mereka meminta bukan supaya
beri, tapi mereka supaya diberikan kesempatan untuk memberi. Jadi kalau kita bayangkan sekarang mungkin ada kebaktian, mungkin waduh, kapan nih waktunya persembahan, kapan nih waktunya tithing, atau mungkin kalau kita sekarang ada yang namanya Kingdom Builders, boleh nggak saya masuk ke Kingdom Builders ya? Nggak boleh, kamu mungkin belum cukup umur atau apa. Aduh, saya pengen banget bergabung dalam Kingdom Builders. Jadi mereka sangat-sangat ingin mendapatkan kesempatan untuk memberi, Bapak Ibu teman-teman. Dan ini salah satu contoh yang saya percaya kalau kita resapi, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, menjadi sesuatu yang bisa menginspirasi kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu teman-teman. Amin. Ya. Kalau kita lihat saat ini di Lifehouse, kita selalu setiap tahun memberikan kepada Tejas Asia, dan kita juga dulu pernah memberikan kepada Watoto, yaitu adalah suatu gereja yang besar di Afrika, dan mereka juga mengumpulkan anak-anak, saya kurang tahu persis, mungkin korban perang orang tuanya atau mungkin terlantar dan segala macam, dan anak-anak ini mereka jaga, mereka besarkan, mereka latih pakai orang tua asuh, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan suatu kali ketika pastorat ke sana bersama dengan beberapa orang leader yang lain, si pemimpin gereja Watoto ini malah bilang, kali ini gantian, kami yang ingin menabur ke Lifehouse. Ya, dan itu wow, luar biasa, mereka memberi dalam jumlah yang cukup besar. Mungkin ada beberapa tenggang waktu periode akhirnya mereka memberi, dan ada beberapa cerita yang saya pengen highlight yang saya dengar dari Pastor Adrian. Dia bilang ada seorang couple, satu couple, bukan seorang couple. Ada satu couple yang mereka sengaja menjanjikan atau memutuskan, saya ingin berkomitmen, saya ingin memberi, dan untuk periode tertentu saya akan berangkat kerja jalan kaki. Supaya apa? Supaya mereka bisa menghemat ongkos bus mereka, dan itu yang mereka kumpulkan dalam waktu periode tertentu, dan itu yang mereka akhirnya taburkan, Bapak Ibu teman-teman. Ya, luar biasa, saya nggak tahu jumlahnya berapa, tapi yang pasti bagaimana hati couple tersebut ingin berniat untuk memberi. Wow, itu sangat-sangat luar biasa. Ada juga katanya yang lain, mereka sengaja menjual sofa, menjual beberapa perlengkapan rumah mereka supaya akhirnya uang yang terkumpul tersebut bisa mereka pakai untuk menabur kepada Lifehouse, Bapak Ibu. Jadi mungkin dari segi jumlah kita nggak bisa banding-bandingkan, Bapak Ibu, tapi kita bisa melihat bagaimana hati mereka, kerinduan mereka untuk memberikan, untuk memberi, untuk mendapat kesempatan untuk memberi, itu sangat-sangat inspiring dan sangat-sangat luar biasa, Bapak Ibu. Jadi mari ya, di awal tahun 2024 ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang generous ya. Saya percaya kalau kita generous, tidak hanya orang lain yang akan diberkati, tapi kita juga akan mendapatkan yang namanya sukacita, kebahagiaan, bahkan berkat Tuhan juga pada gilirannya nanti akan juga diberikan dalam kehidupan kita. Dan saya ingin highlight 2 poin di sini. Yang pertama adalah kemurahan hati yang kita ingin ajarkan, yang kita ingin dorong teman-teman adalah kemurahan hati yang didorong oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Amin. Kita nggak pengen teman-teman atau kita mengalami atau menunjukkan kemurahan hati karena kita terpaksa, atau karena kita merasa bersalah, atau karena kita nggak pelong dan segala macam. Tapi mari kita memberi, kita menjadi orang-orang yang generous karena kita mengalami limpahan kasih karunia dari Tuhan. Amin. 2 Korintus 8 ayat yang pertama bilang, sekarang saudara-saudari, kami ingin kalian tahu bagaimana kebaikan hati Allah sudah bekerja dalam hati saudara-saudara kita, jemaat-jemaat di provinsi Makedonia. Jadi karena hati Allah yang baik bekerja, makanya hati mereka yang tadi di jemaat ini akhirnya juga ditunjukkan dengan pemberian. Ya, ayat 7, kalian sudah sangat diberkati dalam segala hal, sehingga kalian berlimpah-limpah dalam berbagai kemampuan rohani dari Roh Allah. Kalian luar biasa percaya kepada Kristus, kemampuan berbicara kalian amat hebat, pengetahuan kalian besar, semangat kalian untuk Tuhan juga luar biasa, dan kasih kalian bagi kami sangat dalam. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini hendaklah kemurahan hati kalian juga semakin luar biasa. Amin. Jadi karena mereka sudah menerima begitu banyak kebaikan dari Tuhan, ya. Mereka sudah menerima anugerah dari Yesus yang mati bagi kita, Bapak Ibu, di kayu salib, ya, dan kita terima itu, dan kita tidak hanya sekedar kita diselamatkan, tapi katanya Dia berikan kita apa? Kemampuan berbicara, katanya pengetahuan, dan lain-lain, dan itu sebabnya mari kita tularkan itu, kita semacam sebarkan itu, Bapak Ibu teman-teman, dengan menunjukkan generosity kepada
orang-orang yang lain juga. Ya, ayat 9, sebab kalian tahu teladan kebaikan hati Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Dia yang sangat kaya sudah rela menjadi miskin demi menyelamatkan kita. Bahkan dia menjadi orang yang paling miskin supaya kita menerima semua kekayaan rohani. Dia kaya, rela jadi miskin kita supaya kita menjadi kaya, Bapak Ibu teman-teman. Jadi Yesus adalah dasar kita memberi. Amin. Dia sudah melakukan yang namanya pertukaran yang ilahi atau divine exchange, ya. Kita datang, kita memberikan kepada dia semua dosa-dosa kita, ya, dan dia ambil itu, dan yang dia berikan bukan hukuman, tapi dia berikan yang namanya pengampunan. Amin. Kita datang kepada dia dulu memberikan mungkin kutuk-kutuk atas kehidupan kita, dan dia kembalikan lewat kayu salib yang namanya berkat Tuhan. Ya, kita datang kepada dia, kita berikan semua, kita punya keterikatan, kita punya belenggu, dan dia memberikan kita kemerdekaan. Ya, kita datang dengan dan memberikan dia mungkin sakit penyakit kita, dan dia datang dengan memberikan kesembuhan dan pemulihan, Bapak Ibu teman. Jadi sangat-sangat luar biasa yang dia berikan. Dan wajar kalau kita seperti gelas, kita dicurahkan sesuatu yang sangat banyak, akhirnya ada yang meluap keluar. Amin. Kita nggak serap sendiri semuanya, tapi ada beberapa hal yang akhirnya kita tularkan, yang kita sebarkan keluar, Bapak Ibu teman-teman. Ya, dan Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang demikian, ya. Dan kita lihat di perikop tadi bahwa orang-orang ini mereka memberikan semuanya kepada Yesus. Ini poin yang kedua. Mereka menyerahkan semuanya kepada Yesus. Amin. Ya, mereka nggak hanya memberikan, mereka katanya menderita mungkin karena mereka mengalami aniaya, karena mereka memberitakan Injil, pasti mereka sudah korban perasaan mereka atau emosi mereka, ketakutan mungkin, atau mungkin tertekan dan segala macam. Mereka memberikan pasti waktu mereka, tenaga mereka, tapi juga mereka masih mencari kesempatan untuk bisa memberikan kepada jemaat-jemaat yang lain yang membutuhkan. Amin. 2 Korintus 8 ayat yang kelima, dan waktu kami izinkan, mereka ikut ambil bagian dengan cara yang tidak kami sangka-sangka. Sebelum memberi persembahan, mereka lebih dahulu menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu kepada kami, rasul-rasulnya, hal yang luar biasa ini mereka lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Jadi mari kita pertama-tama memberikan hati kita. Amin. Tadi saya bilang kita nggak pengen teman-teman memberi dengan terpaksa, tanpa hati. Ya, jadi berikanlah dengan hati yang bersyukur, berikanlah dengan hati yang memang ingin memberkati, berikanlah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Amin. Tapi kadang-kadang kita bilang, saya yang paling penting saya memberi hati saya saja. Ya, tapi biasanya kalau kita memberi hati kita, ya itu akan terpancar keluar. Setuju? Ada firman Tuhan di Amsal bilang, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita bilang ada sesuatu yang bekerja di hati saya, itu akan terpancar keluar. Ya, dan salah satunya adalah kita menjadi orang-orang yang mau memberi, kita menjadi orang-orang yang generous. Dan saya akan tutup dengan satu ayat, dan kita akan bahas beberapa poin tambahan di sana dari 2 Korintus 9. Dikatakan, perhatikanlah ini, orang yang menanam sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menanam banyak akan menuai banyak. Ya, hendaklah kalian masing-masing memberi dengan sukarela, bukan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Ingatlah bahwa Allah sanggup menunjukkan kebaikan hatinya kepadamu dalam segala hal, sehingga keperluanmu selalu tercukupi, bahkan lebih dari cukup. Ada seru. Dengan begitu kamu lebih mampu lagi melakukan hal-hal yang baik. Seperti yang dikatakan kitab suci, orang-orang yang hidupnya benar bagaikan petani yang menabur benih. Mereka sering memberi dengan murah hati kepada orang miskin. Perbuatan-perbuatan baik mereka akan menghasilkan panen yang kekal. Nah, sebagaimana Allah menyediakan bibit untuk ditabur dan makanan untuk dimakan bagi penabur, demikian juga Dia akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Artinya, Dia akan memampukan kamu untuk menabur dengan murah hati bagi orang lain dan memberimu upah atas perbuatan-perbuatan baikmu itu. Ada 4 prinsip yang saya pengen jelaskan dengan cepat dari ayat yang terakhir ini. Bahwa yang pertama, kalau kita menabur dengan generous, ya, maka Tuhan akan memberikan kepada kita juga generous. Kita akan menuai dengan generous. Kalau kita menabur banyak, katanya kita akan menuai banyak, dan sebaliknya. Amin. Karena apa? Karena Tuhan ketika Dia tahu bahwa kita orang yang generous, Dia ingin memberkati kita lebih lagi supaya kita tetap menabur lagi menjadi semakin generous. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, putuskan apa yang kamu pengen beri. Ya, katanya kita sendiri yang memutuskan. Jadi bukan karena
dipaksa orang atau bukan karena kita mungkin tergerak oleh karena mungkin film atau mungkin ada video yang diputar dan cerita yang kita baca dan segala macam. Ya, it's good to have something like that, tapi mari kita putuskan di dalam hati kita, saya ingin menabur sedemikian rupa. Amin. Dan yang ketiga, mari kita menabur dengan sukacita. Jadi katanya Tuhan tidak ingin atau tidak suka orang-orang yang menabur dengan bersungut-sungut, ngedumel dan segala macam, tapi mari kita memberi dengan sukacita. Amin. Kita menabur dengan senyuman. Kita juga mungkin kalau kita ada orang memberi kita sesuatu tapi kita malah dimarah-marahi dan segala macam, kita pasti juga merasa aduh, kayaknya nggak asik banget ya. Tapi kalau kita melakukan yang sama kepada Tuhan, saya pikir kita akan sangat semakin diberkati. Dan poin yang keempat adalah Tuhan katanya memberikan kita orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang sudah mendapatkan penghasilan itu ada dua hal, yaitu roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Jadi nggak cuman hanya Tuhan memberikan roti untuk dimakan, ya, tapi juga benih untuk ditabur. Atau sebaliknya, Tuhan nggak hanya sekedar memberi kita roti atau benih untuk ditabur, tapi juga roti untuk dimakan. Dan tidak terbalik, malah benih kita makan, roti kita tabur. Nggak akan tumbuh. Malah kita punya gigi mungkin nanti akan protolan karena benih itu keras. Anyway, teman-teman, jadi ketika kita bekerja, ya, firman Tuhan bilang, mari kita menabur atau kita memberikan persepuluhan, kita mengembalikan bahkan katanya persepuluhan. Dan itu adalah ibarat benih yang kita memang harus tabur. Ya, kalau kita nggak tabur, kita mungkin makan roti itu sekarang, tapi keesokan harinya atau mungkin beberapa bulan kemudian, ya, karena kita nggak punya benih yang ditabur tadi, nggak ada lagi yang tumbuh untuk kita, Bapak Ibu teman-teman. Tapi kalau kita makan roti dan kita tetap menabur benih, maka mungkin 3 minggu atau 3 bulan lagi akan ada lagi roti atau gandum yang kita bisa tuai dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan saya percaya bahwa kerajaan Allah bekerja dengan sedemikian rupa, yaitu kerajaan Allah akan sangat digerakkan dan sangat-sangat dipengaruhi oleh yang namanya generosity. Jadi mari sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, di awal tahun ini kita semua ambil komitmen, kita semua ambil keputusan dalam hati kita, Tuhan, saya ingin belajar menjadi orang yang generous tahun ini ya Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan memberikan kami hati dan memberikan kami visi tentang apa yang kami perlu tabur, tentang generosity kami perlu untuk apa. Ya, dan kita di Lifehouse punya yang namanya di semester ini atau di term ini atau di 3 bulan ini yang namanya Heart for Mission. Dan kita menabur ke Tejas. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa menabur sesuai dengan kemampuanmu ke Tejas dan pakai mungkin waktu-waktu ini untuk engkau bisa mungkin nonton Tejas itu seperti apa, baca dan segala macam, dan kita bisa menabur ke sana karena ada banyak anak-anak di sana yang membutuhkan pertolongan dan taburan kita akan mempunyai dampak, ya. Mungkin kita nggak bilang dampaknya wow sangat-sangat besar kalau kita memberi sendiri, tapi bersama-sama dengan Lifehouse yang lain akan membawa dampak yang lumayan besar bagi Tejas. Amin. Ya, dan kita juga di Bali tentu saja tidak kita pungkiri bahwa kita juga memberikan atau membutuhkan yang namanya taburan dari teman-teman semuanya. Jadi ayo kita menabur untuk rumah kita di Bali, kita menabur juga untuk mission yang ada di Tejas. Amin. Kita mau berdoa sebentar sebelum kita mengakhiri dan kita buka hati ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu bahwa sungguh ya Tuhan, Engkau sudah memberikan sedemikian banyak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami, mengampuni kami, membebaskan kami ya Tuhan, memberikan kami kemerdekaan, memberikan kami kesembuhan, pemulihan dan segala macam hal yang lainnya yang bahkan Engkau belum selesai memberi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau terus-menerus setiap hari menjagai kami, melindungi kami ya Tuhan, dan memberikan kepada kami Tuhan berkat-berkat-Mu yang lain ya Tuhan. Dan kami hari ini sadar bahwa kami juga sebagai umat yang sudah Engkau tebus, sebagai anak-anak yang sudah Engkau selamatkan ya Tuhan, kami perlu juga untuk menabur kepada orang-orang lain ya Tuhan, menabur untuk pekerjaan-Mu supaya semakin banyak orang yang mengerti dan yang mendengar kebaikan Tuhan, menabur supaya semakin banyak orang yang terbantu dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan, berikan kami hati yang generous ya Tuhan, berikan kami hati seorang pemberi, dan kami ingin hidup kami semakin berdampak bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semuanya ya Tuhan dalam pekerjaan kami, supaya kami supaya semakin banyak yang kami bisa tabur dan semakin banyak pengaruh yang kami bisa
bawa ke dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yes. Dan kelompok yang terakhir yang saya ingin doakan adalah buat teman-teman yang ingin mengalami yang tadi saya sampaikan, generosity yang paling besar dari Yesus, yaitu dia mati di kayu salib karena dosa-dosa kita, dan dia bangkit kembali di hari yang ketiga. Dia naik ke surga, menyediakan kita segala macam hal yang luar biasa di surga. Bahkan dia berjanji akan menyertai kita di bumi ini. Dan kalau engkau, Bapak Ibu teman-teman, ingin menerima anugerah tersebut, ya, kasih Tuhan yang sedemikian rupa tersebut dalam hatimu, dalam hidupmu, engkau bisa menerima saat ini juga. Amin. Dan engkau bisa menerimanya sekalipun mungkin engkau, apapun latar belakangmu, bagaimanapun masa lalumu, ini bukan masalah agama atau suku, tapi terbuka bagi semua kita yang ingin menerima anugerah dalam Yesus tersebut. Kau cukup katakan ya kepada Yesus, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya ajak teman-teman untuk mengulangi doa yang saya ucapkan, tanda bahwa engkau ingin menerima anugerah tersebut. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau engkau ingin menerima anugerah dalam Yesus, menerima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, ulangi doa yang saya ucapkan dengan segenap hatimu, dan engkau bisa juga katakan dengan mulutmu bersama-sama dengan saya. Katakan, Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu, terima kasih telah mengampuniku, datanglah dalam hidupku, dan aku akan mengikut engkau. Amin. Amin. Luar biasa. Kalau engkau tadi berdoa menerima Yesus, mungkin ada linknya di bawah ini, engkau bisa kontak, atau engkau bisa juga kontak Lifehouse di nomor yang ada di bawah. Dan kita sangat-sangat ingin untuk berkenalan, dan juga untuk mungkin ada hal-hal yang lebih jauh yang kau bisa pelajari tentang kebaikan Yesus, tentang bagaimana mengikut Yesus lebih lagi dalam kehidupanmu. Amin. Kita akan sampai di bulan Februari, minggu depan, dengan tema atau dengan series yang baru, dan saya percaya juga akan sangat-sangat luar biasa memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di minggu depan. God bless you. Yes, luar biasa bagaimana firman Tuhan. Yes, saya sangat diberkati teman-teman. Saya percaya kita semuanya diberkati. Amin. Dan ayo menjadi bagian di dalam generosity ini, murah hati ini teman-teman. Yes. Oke. Beberapa pengumuman teman-teman. Kita ada Lifehouse DNA, dan teman-teman semuanya bisa, ayo yang ingin ikutan, semakin dekat, semakin kenal dengan Gereja Lifehouse Bali ini, kalian bisa ikutan Lifehouse DNA, dan kalian melihat video tentang nilai-nilai yang kita miliki. Dan juga teman-teman setelah menonton Lifehouse DNA, kalian juga bisa bergabung di dalam Dream Team, melayani bersama dengan kita, ataupun kalian bisa ikutan Connect Group, belajar tentang firman Tuhan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa ikutan juga teman-teman. Yes, karena apa? Karena kita akan mulai kembali Connect Group teman-teman. Ya, jadi kita akan mulai kembali di bulan Februari ini. Dan ayo semuanya, teman-teman yang ingin juga belajar, bisa ikutan bersama-sama, terbuka buat siapapun. Dan ayo, saya tunggu kalian di Bible Connect Group teman-teman. Yes. Oke, itu dia pengumumannya. Semangat semuanya, percaya Tuhan bersama dengan kita dan melakukan sesuatu yang baru untuk kehidupan kita. Thank you semuanya, Tuhan Yesus memberkati.